Halo minasan, genki kah? Gimana? Kopi masih ada? Kuota aman? Cek kuota dulu sebelum menonton agar kalian gak habis di tengah jalan, oke? Atau cek WiFi tetangga, password udah ganti atau belum, atau masih yang lama. Hai. Dan kali ini kita akan membahas story tentang Death Note 2020. Kisah ini merupakan story tentang setelah 10 tahun kematian dari Kira dan L. Ternyata Ryu kembali menurunkan bukunya ke bumi. Apakah Nir, si pengganti L, masih ada? Langsung saja tanpa banyak bacot kita mulai pembahasannya. Cekidot. Misi boya, misi boya, misi boya boya. Don't be brave, bosku. Kisah diawali dari scene 2013. Kita diperlihatkan Ryuk yang sedang bosan. Bosan mulu si Ryuk ini ya. Sekalinya bosan bikin orang mati mulu. Dan di sini ada kami yang bernama Midora. Midora ini mengembalikan kepada Ryuk sebuah buku Death Note. Singkat cerita, Midora ini pernah mengikuti jejak Ryuk yang turun ke bumi, namun tak sesukses Ryuk. Akhirnya Midora mengembalikan buku milik Ryuk. Akan tetapi Midora meminta dibelikan apel sebagai gantinya. Lah ini si Ryuk udah di dunia Shinigami masih pengen apel aja. Sekarang gara-gara makan apel, si Ryuk ingat sama masa lalu dan ingin kembali lagi ke bumi. Ini berapa ini si Ryuk kalau kembali ke bumi lagi? Aduh. Ryuk mencari orang yang seperti Light dan sepintar Light. Dan agar kembali memberi apel selalu dan membuat hiburan seperti Light Yagami. Scene berpindah ke sebuah kamar seorang anak laki-laki yaitu Tanaka pada tahun Mei 2019. Ryuk menyapa bocah itu yang sedang pakai handset. Ryuk berkata, "Woi, kedengeran gak?" Gak begitu ya. Anehnya Tanaka tidak terkejut melihat Ryuk, tak seperti Light pertama kali ketemu Ryuk. Ternyata mereka pernah bertemu pada saat 2 tahun yang lalu. Kemudian flashback ketika mereka bertemu pada tahun 2017. Ryuk mendengar kabar bahwa Tanaka Minoru yang bocah kita lihat tadi merupakan bocah SMP terpintar di seluruh Jepang. Dari beredarnya isu bahwa Tanaka ini seorang terpintar di Jepang, Ryuk pun mencari Tanaka dan bertemu di taman bermain. Tanaka Minoru yang sedang stres melihat nilai bahasa Inggrisnya yang jeblok. Ryuk pun kaget melihat hasil bahasa Inggris Tanaka yang jelek. Padahal Tanaka adalah bocah terpintar di Jepang. Guru-guru di sekolah pun membicarakan Tanaka, bahwa Tanaka selalu mendapatkan ranking 1 selalu. Lantas dia dijuluki sebagai anak terpintar di Jepang. Tanaka akhirnya terkejut saat melihat Ryuk. Ryuk pun bertanya, "Woi bro, kenapa nilai lu jelek? Padahal gue denger lu murid terpintar di Jepang." Tanaka pun menjawab, "Ini tes IQ yang nilai sampingan aja." Tanaka sering bermain tes IQ dan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak hal membicarakan tentang tes IQ tersebut. Tanaka pun bilang, gara-gara tes IQ tersebut hasilnya besar, banyak yang bilang kalau dia pintar se-Jepang. Dan hal itu benar-benar sangat idiot. Ryuk kemudian tertarik mendengar hal itu. Kemudian mengajak Tanaka Minoru untuk pindah tempat ke kamar Minoru. Shin pun berpindah ke kamar Tanaka. Ada beberapa pembicaraan yang dilakukan Ryuk dan Tanaka. Ada fakta yang menarik pada scene ini. Di tahun ini, Kira Yagami benar-benar sudah terkenal sampai buku sejarah membahas Kira. Angka kriminalitas menurun dan perang berhenti. Akan tetapi Kira tetap dicap sebagai kriminal terburuk sepanjang sejarah. Kemudian walaupun Kira dicap seperti itu, tapi masih ada saja pemuji Kira like Yagami sampai saat ini.
Tanaka tidak bisa bahasa Inggris karena Death Note bahasa Inggris. Ryuk pun mentranslate-nya dulu. Pinter juga si Ryuk ini bisa bahasa Inggris. Tanaka Minoru pun cerdas, dia mampu menyerap semua perkataan Ryuk dengan cepat. Menggunakan Death Note dengan metode Light Yagami sudah nggak bisa digunakan pada masa sekarang. Pada masa Light yaitu 2007 dan masa sekarang 2017. Masa sekarang kamera ada di setiap jalan, bus, kereta, sudut jalan, Grab, GoFood, sehingga gerak-gerik orang sudah terpantau. Tapi Tanaka yakin walau era sudah berubah, jika Light Yagami masih hidup, pasti Light mampu menggunakan buku ini dengan baik. Ryuk pun ingin mendapatkan hiburan seperti Light, makanya dia menaruh harapan ke Tanaka Minoru untuk menghiburnya. Tanaka pun bingung berpikir berjam-jam. Tanaka berpikir dia tidak mau membunuh orang dan dia tidak mau buku yang hanya ini jatuh ke tangan orang lain. Sebelum memakainya, Tanaka bertanya kepada Ryuk, apakah ada orang yang bisa melihat Ryuk? Ryuk pun bilang ada, 4 orang penyidik, Kira, dan Nir. Orang yang pernah menyentuh buku milik Ryuk akan bisa melihat Ryuk sampai kapanpun. Sejauh mana Ryuk bisa pergi? Tanya Tanaka. Ryuk pun menjawab 14 km. Singkat cerita, Tanaka pun melepas kepemilikan bukunya. Akan tetapi Ryuk disuruh kembali pada 2 tahun lagi. Ryuk pun setuju. Kembali kepada tahun 2019 lagi, pada masa ini. Tanaka pun siap menggunakan buku Death Note-nya yang sudah direncanakan selama 2 tahun yang lalu. Rencana pun yaitu menjual buku Death Note. Wow, mengejutkan. Padahal di era sekarang benar-benar sulit untuk menjual buku beginian. Kemudian Tanaka menjelaskan rencananya. Dia menjual buku Death Note bukan melalui online, akan tetapi stasiun TV. Ya, Sakura TV, 11 km jaraknya, dan jarak pemilik buku dan Shinigami adalah 14 km, maka itu sangat pas. Ada selisih jarak 3 km. Pada saat lelang dilakukan di Sakura TV, Tanaka menyatakan buku Death Note dilelang dengan Twitter hashtag Power of Kira. Lelang ini menggunakan kurs dolar. Seketika Jepang menjadi heboh, bukan hanya Jepang, dunia pun menjadi heboh. Di hari berikutnya, trending dah The Power of Kira. Harga jutaan pun dianggap sebagai harga yang murah jika dibandingkan dari kegodaan Death Note ini. Scene berpindah ke Amerika. L yang sekarang dijabat oleh Nir mendengar bahwa Death Note telah dilelang, kemudian disuruh untuk menyelidiki lagi kasus buku tersebut. Kita nggak tahu ya segede apa Nir sekarang. Sudah 10 tahun lamanya kita tidak bisa melihat Nir. Kemudian Nir membuat statement yang mengagetkan semua agen FBI. Nir berkata bahwa Akira, sebutan Kira baru, merupakan seorang yang kepintarannya sangat ekstrim. Dan Nir pun tak tertarik untuk menangkap Akira. Akan tetapi Nir hanya ingin bertemu Akira saja, karena Akira ini pemikirannya bukan untuk membunuh penjahat. Padahal buku ini dapat membunuh. Kemudian FBI disuruh Nir untuk bertemu dengan Aizawa yang bisa melihat Ryuk di Jepang untuk mengetahui detail yang terjadi di Jepang. Singkat cerita, Aizawa sudah mengobrol dengan Nir. Ternyata dari hasil pembicaraannya berkesimpulan bahwa Nir dalam tahap membuat alat pendetek Ryuk. Akan tetapi karena Ryuk berpindah tepat dengan memasuki tanah, maka Nir mengurungkan niat untuk membuat alat tersebut. Lalu Aizawa berkata, rencana untuk menangkap Kira sangat sulit didetek karena tidak ada tanda-tanda pergerakan dari Kira. Hanya Ryuk selama ini yang berulah. Adapun untuk menangkap Kira hanya pada saat momen ketika Akira menerima uang hasil lelangan. Dari hasil pembicaraan itu, kemudian Nir pun berencana hanya menonton saja sampai ada hasil pemenang lelang dan akan dilakukan penyelidikan. Kembali ke kamar Tanaka, saat Tanaka melihat hashtag Power of Kira, alangkah terkejutnya, sudah mencapai 10 miliar yen. Tanaka pun sedikit terkejut bahwa ternyata rencananya terlalu berjalan mulus dan tidak ada hambatan sama sekali. Ryuk pun berbicara sampai kapan lelang ini selesai. Tanaka pun menjawab, sampai seminggu lagi. Kemudian disuruhlah Ryuk untuk ke stasiun TV lagi untuk memberitahu kepada publik bahwa lelang tersisa 1 minggu lagi. Lalu di lain scene, Aizawa pun datang ke stasiun TV untuk memberi info bahwa disarankan untuk tidak membeli Death Note ini karena buku ini sangat berbahaya.
Akan tetapi angka lelang malah semakin membengkak dan tinggi. Orang makin yakin Death Note tersebut asli. Angkanya pun mencapai 300 miliar dolar. Kemudian Ryuk kembali disuruh ke stasiun TV lagi. Kali ini Ryuk disuruh menyampaikan lelang Twitter jangan diperdulikan. Akan tetapi suruh seseorang pemerintah bertanggung jawab kepada media. Kemudian Presiden As mengajukan uang 5.000 miliar dolar untuk buku itu. Tapi pemerintah Cina juga mengajukan 1 triliun dolar. Kemudian tak mau kalah, Presiden Amerika Serikat mengajukan 10 triliun dolar dan dimenangkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Singkat cerita, lelang selesai. Kemudian Tanaka mencari cara untuk mentransfer uang itu. Nier pun mengatakan cara apapun yang digunakan Akira, maka akan terbuka identitas dirinya. Uang sebesar itu pasti akan bisa meninggalkan jejak kepada siapapun. Ternyata Tanaka atau Akira ini membuat rencana yang brilian. Akira pun membagi 10 miliar dengan sama rata ke anggota rekening yang memiliki ATM Bank Yotsuba. Dan usianya pun harus 60 tahun ke bawah. Dan wajib ditransfer pada tanggal 27 Mei tahun ini. Bank Yotsuba memiliki nasabah ratusan ribu. Setiap orang akan menerima 120 miliar yen. Nier yang mengetahui hal ini merasa kaget dan Nier pun mengatakan mustahil menemukan Akira, apalagi jika Akira sudah melepas kepemilikannya. Maka akan sulit melacak Akira lagi. Dan kemudian Nier pun akhirnya mengakui atas kekalahannya kali ini. Singkat cerita, ke tanggal 27 Mei, pemerintah As kemudian mentransfer uang tersebut. Kemudian ekonomi Jepang pun meningkat dan momen ini dijuluki sebagai julukan Kira Bubble. Semua orang dapat membeli apapun dengan uang itu. Kemudian Tanaka Minoru senang semua rencananya berhasil. Akhirnya Death Note pun dikembalikan ke Ryuk dan Ryuk pun akan memberikan Death Note itu ke Presiden Amerika Serikat. Kemudian Ryuk pun diminta untuk tidak menemui dirinya lagi. Ryuk pun menjawab, "Baiklah kalau begitu." Pindah ke Amerika Serikat, Mr. Presiden menerima buku Death Note dan bertemu dengan Ryuk. Aturan baru dibuat oleh Ryuk, jika buku Death Note ini dijual atau diterima orang pembeli, maka mereka akan mati. Aturan tersebut dibuat karena sang Raja Shinigami marah kepada Ryuk yang menjual bukunya. Karena aturan ini masih baru, Ryuk memberi keringanan jika Mr. Presiden tidak menerima buku ini atau melepas kepemilikannya, maka Ryuk menjamin bahwa nyawa Presiden akan baik-baik saja. Jika Mr. Presiden menerima buku ini, maka Presiden akan mati karena aturan baru ini. Hahaha. Ryuk tertawa. Akhirnya setelah dipikir-pikir, Presiden Amerika tidak menerima Death Note itu. Akan tetapi Amerika Serikat tetap berpura-pura mengumumkan bahwa Death Note sudah ada di tangan Amerika Serikat. Kemudian Ryuk pun tersenyum dan pergi. Kemudian dalam perjalanan Ryuk pun bingung mau kemana lagi. Akhirnya dia ingat Tanaka Minoru, akan tetapi dia teringat ucapan Tanaka bahwa dia tidak akan menemuinya lagi. Janji tidak boleh dilanggar. Lalu setelah itu, di sebuah ATM ada seorang anak muda yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Pemuda ini saat meninggal memegang uang. Ternyata bocah ini adalah Tanaka Minoru. Bocah yang meninggal itu ternyata Tanaka Minoru. Ryuk menulis nama Tanaka Minoru di bukunya, di bawah nama Light Yagami di bukunya. Ryuk berkata bahwa siapapun yang menggunakan Death Note maka akan mengalami kematian yang tidak mengenakan. Akhirnya Ryuk pun berkata, apakah ada yang bisa menggunakan Death Note ini lebih panjang dari Tanaka Minoru? Dan akhirnya selesai, bubar. Ya, dari cerita ini kita diperlihatkan dari Tanaka Minoru yang kecerdasannya luar biasa. Nier pun tak sanggup melawan dari Tanaka ini. Akan tetapi ceritanya singkat karena Tanaka hanya mencari uang saja dan tidak menggunakannya untuk memberantas kejahatan seperti Kira. Dan itulah selesai kisah dari Kira, dari live action dan manga Death Note-nya dan animenya. Ada beberapa dari film Netflix yang Death Note juga, tapi saya tidak akan
membahasnya atau tidak ingin mereviewnya karena tidak menarik menurut saya. Oke. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, di film selanjutnya, dan jangan lupa subscribe agar mengganti uang kopi saya dan uang kuota saya. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.